المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الكتاب الآمن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, kita bahas kembali tentang zikir ini. Hati ini tidak boleh sunyi daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita hidupkan terus hati ini supaya tidak menjadi manusia atau bangkai berjalan kita di dunia. Dalam setiap waktu, dalam setiap amal, kita hidupkan hati kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili dan pergantian malam dengan siang adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya hati, bagi orang yang hidup hati. Tapi perubahan langit, perubahan bumi ini dari gelap ke siang, siang ke gelap tidak menjadi pelajaran. Tapi bagi orang yang menghidupkan hatinya, ini semuanya akan menjadi jalan untuk dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak ada pengaruhnya bagi orang yang mati hatinya, nggak ada bedanya antara siang dan malam. Tak ada bedanya ketika ada datang hujan atau tidak. Ketika datang panas tidak ada bedanya, tidak ada perubahan bagi hidupnya. Tidak menyebabkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mulai membersihkan hatinya, semua apa yang ada dan apa yang terjadi pada penciptaan langit dan bumi ini akan membawa dia kepada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tandanya kalau bisa hidupkan hati, hidupkan pikiran kita. Karena sering saya sampaikan, satu-satunya yang amal yang diperintahkan Allah untuk melakukannya dengan kata banyak hanya zikir. Yang lain nggak ada kalimatnya katsira. Zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak, atau ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Mengingat Allah banyak-banyak. Sebenarnya ayat ini, menurut penjelasan dari Syekh Muhammad Rajab Dib, ini dalil zikir isbat. Allah, Allah, Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Hai orang yang beriman, sebutlah nama Allah, Allah, Allah dengan sebutan yang banyak. Ribuan, 1000, 5000, 7000, 10.000. Itu harus kita isi hati kita. Kemudian ayat yang lain, wadhkurismallah, sebutlah nama Allah, sebutlah nama Allah, sebutlah nama Allah, 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 Allah. Inilah zikir kita. Jadi kalau kita mau zikir ke la ilaha illallah, bangkitkan dulu, hidupkan dulu hati itu, berzikir qalbi, zikir isbat. Allah, Allah, Allah. Amalkan dulu ini sepenuhnya, supaya nanti ketika berzikir la ilaha illallah, hidup zikir la ilaha illallah itu, hidup hati itu, hidup semua tubuh itu dalam menzikirkan la ilaha illallah. Jalan kita untuk mencapai ketenangan, mencapai tingkat kedekatan kita kepada Allah adalah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kadang-kadang orang minta dalil, mana ada zikir Allah, Allah? Mana ada zikir Allah, Allah? Nah itu kan dalam suratul Ahzab ayat 41 ini dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah nama Allah, sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. Allah, 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 Allah. Berapa? 1000 kali minimal. Jangan 100. 1000 kali.
Kira-kira hari ini sudah berapa kali kita panggil istri kita? Dek, 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 dek. Umi, 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 umi. Ma. Sudah berapa kali dalam satu hari? Kenapa nama Allah jarang kita panggil? Kalau kita merasa mesra, merasa dekat dengan istri kita, dengan anak kita, kita panggil namanya. Sering kita panggil. Kenapa dengan mengingat Allah, dengan nama anak kita, dengan Allah, tidak merasa mesra, tidak merasa dekat ketika kita sebut nama Allah? Maunya ketika kita menyebut nama Allah, ada rasa kalau kita sedang memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa kalau Allah itu sedang dekat dengan kita. Allah. Rasakan kalau Allah itu ada. Dengan cara apa? Muraqabah. Merasa kita diperhatikan Allah, merasa kita dilihat Allah. Ketika istri kita memanggil kita, kita panggil Dek. Kalau kita panggil namanya, Nur, ya bang. Tapi kalau kita panggil adekku, ya bang. Nah, coba. Kalau kepada Allah, kita hadirkan hati kita kepada Allah. Allah. Rasakan, bayangkan, Allah memperhatikan kita. Muraqabah. Ada muraqabah ma'iyah, merasa kita bersama dengan Allah. Jadi begitu kalau kita berzikir kepada Allah. Ketika kita zikir Allah, dekat rasanya dengan. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, kalau kamu bertemu dengan satu golongan, maka kita tetapkan hati kita berzikir kepada Allah. Wadhkurullaha katsiran. Ingatlah Allah. Kalau kita dalam satu golongan, satu kelompok, ingat Allah banyak-banyak. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kan ada hadis Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman-taman sorga, maka bergembiralah, senangkan hati, senanglah hati, farta'u. Berkata sahabat, ya Rasulullah, apa itu riyadul jannah? Apa itu riyadul jannah? Riyadul jannah itu adalah halaqah dzikr. Halaqah zikir. Yang kita buat ini taman dari taman sorga. Apalagi kita duduk melewati taman sorga saja, melewati. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati taman sorga, maka bergembira, senang hati. Maka kita sedang menciptakan taman dari taman surga. Kalau banyak majelis-majelis zikir yang kita hidupkan, coba bayangkan kita menciptakan satu taman dari taman surga. Bahagialah kamu, kata Rasulullah. Bahagialah kamu telah melalui taman dari taman surga. Apalagi kita yang ada di taman surga itu. Kita sedang berada di halaqah zikir. Halaqah yang beginilah yang diinginkan oleh Rasulullah. Karena kita menciptakan taman dari taman surga. Maka banyakkan berzikir. Ketika menduduk kita dalam majelis ini, hidupkan zikir. Zikir apa? Yang luar biasa itu? Zikir qalbi. Mana ada zikir qalbi? Kata orang. Apa dalilnya ada zikir qalbi? Ada. Dalam Al-Quran. Mana dia? Coba sebut. Zikir qalbi. Apa dalilnya? Wadhkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Tadarruan. Menghadirkan hati itu serta tundukkan hatimu kepada Allah ketika kau mengingat Allah dalam dirimu. Kau anggap dirimu hina, dan memang kita hina. Kau anggap dirimu banyak dosa. Wa khifatan. Khifah. Secara
khafi. Ya. Wa dunal jahri, tanpa ada dijaharkan. Enggak dijaharkan dia dalam hati. Jadi itu yang perlu. Minal qawli, ya, dunal jahri minal qawl. Jadi tampak disebutkan di sini, tapi sebutannya di dalam hati. Minal qawl bil ghudwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Maka karena banyak ayat yang menjelaskan zikir itu di waktu pagi dan petang, tempat terbaik dalam berzikir itu di waktu pagi dan petang. Waktu sore, wala takum minal ghafilin, janganlah kamu jadi orang-orang yang lalai. Lalai dalam artian tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, khairul dzikri al-khafi, sebaik-baik zikir adalah khafi, dalam hati. Zikrul qalbi, zikrul qalbi, tersembunyi dia. Nggak tahu orang kalau kita sedang berzikir, ternyata hatinya hidup. Nampak kelihatannya melamun, ternyata hatinya sedang menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak dia termenung, ternyata hatinya sedang menatap Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalilnya, nggak usah khawatir. Nah, jadi zikir qalbi itu mesti kita hidupkan. Kalau nggak hidup itu nggak enak. Makanya tadi saya jelaskan sama ibu-ibu kembali. Begini, saja. Ada ayat Allah yang mengatakan wazkurismallah, sebutlah nama Allah. Allah, Allah, Allah. Lalu diajari kita melalui surah Al-Ahzab dengan banyak. Kemudian suratul A'raf ayat 205. Apa suratul A'raf yang saya sebutkan tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri bil qawl. Jadi dia sebut nama Tuhanmu di dalam dirimu. Artinya tidak disebutkan wa dunal jahri. Ini kalau almarhum Ayah Umar seringkali diucapkannya. Kalau kita datang ke sana, seringkali diucapkannya kalimat ayat Allah dalam suratul A'raf ayat 205. Jadi sebut nama Allah. Bagaimana cara menyebut nama Allah? Wadhkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Allah, sebut nama Tuhanmu itu di dalam dirimu. Tadarru, hadirkan hatimu kepada Allah. Ya Allah, aku begini, ya Allah, aku lemah. Yang bisa membantu dan menggerakkan tubuhku itu untuk mengingatmu adalah Engkau. Aku ini lemah. Jadi kita nggak boleh sombong. Jadi kita tundukkan hati kita ya kepada Allah. Jadi itu. Dengan lalu setelah kita di sini wazkurismallah, sebut nama Allah. Setelah itu dijelaskan melalui suratul A'raf itu, setelah dijelaskan cara berzikirnya, lalu tidak cukup hanya 1, 2, 3, tapi dia ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah nama Allah itu dengan sebutan yang banyak. Banyak Allah, Allah, Allah. Berapa kali? 1000, 5000, sebentar nih. 1 kali putaran 100, 2 kali 10 kali sudah 1000. 10 kali. Tapi kalau zikir qalbi itu enggak pala begini. Kalau yang begini Allah, Allah, zikir zahir dia, jahar. Tapi kalau qalbi itu ini nih. 1 kali putaran 100, 200, 300. Jadi itu. Jadi caranya bagaimana? Caranya ini. Ini yang kita pelajari dari awal. Pertama kita istighfar, yang kedua Fatihah, al-ikhlas, hadiah, ilai anta maksud dari ridha kamatulabid, baru zikir Allah. Bagaimana zikir Allah? Supaya lebih enak dan mudah, karena ini hati. Ini kan hati nih.
Kalau saya hadap begini, berarti posisi hati di sebelah kiri. Hati itu 2 jari di bawah susu kiri kita. Tatap itu dengan gambaran tulisan Allah di dalam. Bukan berarti Allah di dalam. Menggerakkan kolbi itu supaya ingat kepada Allah. Nah, kalau kita tatap dengan akal pikiran kita ke dalam, maka fokus akal ini dan hati ini mengingat Allah. Tapi kalau enggak kita fokuskan kepala ini melihat ke dalam ini, maka dia akan berangan-angan. Jadi supaya tidak ta'amul, dia tidak panjang angan-angan dan dia tidak berangan-angan, maka lihat dia tulisan Allah. Tatap hati itu, tundukkan hati. Bayangkan kolbi itu kan biasanya digambarkan seperti ini, ya. Baru tulisan Allah di dalam. Bayangkan, lihat tulisan Allah di dalam. Berapa? 2 jari di bawah susu kiri kita. Jadi zikir Allah. Jadi jangan. Ilahi anta maksudi waridhoka maqlubi. Tatap dia tulisan. Setelah kita tatap, gerakkan tangan, memutar tasbih. Mulai. Biasakan ini tup tup tup. Suaranya begitu kita buat kan? Tup tup, detakan jantung, detakan hati itu. Sekarang tidak lagi tup tup. Jadi apa? Allah. Dari situlah nanti dia mengkikis kotoran karatan-karatan hati itu. Dan dari situlah nanti kita seluruh tubuh itu bisa bergerak mengingat Allah. Kalau sudah ini mesin utamanya ini hidup, maka semuanya akan hidup. Semua tubuh kita itu akan bergerak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah, 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 Allah. Berapa? Minimal 1000 kali dalam satu hari. Allah, 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 Allah. Baru bersih. Kalau udah bersih dia, insya Allah aman. Kenapa kita masih membenci orang? Kenapa kita masih marah-marah sama orang? Ketika kita nggak suka tengok dia, ketika dia nggak melakukan sesuatu yang nggak kita sukai. Kenapa kita masih sering membenci dan mengingat kebencian itu? Karena hati kita kotor. Kalau diumpamakan ke anak-anak, anak-anak kan belum ada hatinya kotor. Habis mereka berantem, ada rasa bencinya. Besok berkawan lagi. Karena masih bersih hatinya. Nggak ada memandang itu musuh. Nggak ada memandang hatinya itu bahwa itu kebencian. Ketika mereka berdarah-darah pun, andaikan parang-parangan pun, besok berkawan lagi. Peluk-pelukan, ngajak lagi. Yang membuat mereka tidak mau berkawan, orang tua. Jangan kawani lagi itu. Itu nggak bisa dikawani. Ya kan? Kalau orang tua ingin berkawan nggak? Berkawan. Karena nggak ada penyakit kotoran di dalam hatinya. Nggak ada kotoran di dalam hatinya. Si orang tua tadi ada kotoran? Banyak. Karat udah berkarat. Nah, maka karat ini harus kita bersihkan. Maka ketika kita umur balik, mulai kotoran itu datang. Kotoran-kotoran itu muncul. Sehingga tidak lagi bisa menatap kebaikan demi kebaikan. Yang baik aja dianggap jahat, yang jahat apalagi. Jadi pengaruh daripada terkotornya hati itu adalah perbuatan kita semakin tidak baik. Maka yang baik pun tak terlihat kebaikan. Maka nengok orang aja kita udah landas. Banyak buruk sangka, banyak kejadian. Maka oleh sebab itu hati ini harus kita bersihkan. Ini kan hati dulunya bersih. Ini bersih kali ini nggak ada noda. Masuk dalam umur dihitung, mulai diperhitungkan. Begitu kau berbohong, 1 garis. Begitu kau tatap dengan tatapan yang tajam sesuatu yang perlu ditajamkan, yang nggak perlu ditajamkan, 1. Dah, makin kau tajamkan, makin dalam. Dah, sudah masuk dalam matamu, makin kau tajamkan, naik birahimu, masuk musuh. Habis itu makin jadi ini. Lihat. Habis itu kau bayang-bayangkan, habis jadi.
Begitu dosa. Dari situ. Habis itu kau dengar lagi cakap orang. Siapa itu? Apalagi teringatnya. Habis padahal udah gibah kan? Nah, itu. Kemudian benci. Makanya banyak dosa yang kita lakukan. Akhirnya apa? Bukan lagi kotoran satu lapis ini. Jadi berlapis-lapis. Kadang-kadang Ustaz, apa? Capek kali aku berzikir. Tapi rasanya belum ada perubahan. Bukan sebenarnya nggak ada perubahan. Saking parahnya penyakit itu berkurang pun tak terasa. Ibarat apa? Ibarat sakitnya, sakit di sini, kemudian sakit di sini. Di sini parah. Ini udah busuk ini contohnya. Tapi datang lagi sakit di sini yang lebih parah lagi. Ini udah berkurang, tapi nggak terasa berkurang. Nggak berkurang Ustaz, sakit kali. Padahal ini yang terasa sakit, ini nggak berkurang. Kenapa? Karena saking parahnya penyakit itu. Dari ini pun begitu. Begitu kau beramal, berzikir, berusaha membersihkan karatan yang ada dalam hati itu, berkurang dia satu. Nggak terasa. Iya, nggak terasa. Karena banyaknya lapisan-lapisan karatan itu. Nah, maka kadang-kadang belum mampu menembus. Bukan berarti Allah tidak memberi. Sudah Allah kikisnya itu. Sudah Allah ambil kotoran itu melalui amalan zikir yang kita lakukan. Tapi nggak terasa. Salah siapa? Kita nggak pernah merasa bersalah. Nggak pernah merasa itu. Jadi coba kalau kita betul-betul Allah. Maka kadang-kadang jangan kau harap 15 tahun kau membuat dosa. Baru satu malam kau belum ada perubahan Ustaz. Baru satu hari. Bukan satu hari, satu jam. 15 tahun melakukan kesalahan. Baru satu jam. Iya kalau satu jam. 30 menit aja. Capek kali. Sholat aja pun buru-buru. Habis itu gak bersih-bersih juga hati ini. Nah, habis kau berzikir. Udah capek ini. Pergi dulu ngopi. Sambil merokok. Sambil merokok. Ini merokok udah makro. Udah mulai gelap lagi dia. Habis itu apa lagi? Tengok. Balik lagi dia balik dia. Bukan satu tadi yang terangkat karatnya, tambah lagi karatnya 2. Bukan makin enak, makin golap. Kenapa? Hati itu tak pernah. Itu membersihkan yang berkarat, 10 karat, 1 zikir. Allah. Harapannya 10 karat itu hilang. Habis yang 10 karatan itu ditambah 20 karat lagi. Yakin gelap coba. Maka gunakanlah zikir itu rutin. Kenapa dibilang zikir isbat? Supaya tetap hati itu mengingat Allah. Kalau sudah ini hidup, zikir la ilaha illallah itu pun nanti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ingatannya kepada Allah. Ini mulut terus la ilaha illallah. Besok jalan-jalan ini la ilaha illallah. Besok kalau minum kopi nanti enak kali habis ini. Itu yang dipikirkan bukan Allah. Kenapa? Karena hatinya kotor. Maka cara bersihkannya begitu. Jangan putus asa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kita harus membersihkan. Kau biari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 15 tahun berkarat dia. Kuali itu nggak dibersih-bersihkan pantatnya. Makin lama makin tebal, Tebalan karat, tebalan apa namanya itu? Kerat. Coba kalau dibersihkan terus tiap hari. Tiap hari dibersihkan, tiap hari. Tiap hari kita zikir kepada Allah. Tambah, pertama subuh, kedua sore. Subuh sore. Kalau bisa ambil pahala haji. Ambil pahala haji gimana? Mulai dari subuh sampai isyraq, baru kau keluar dari masjid. Sholat sunat isyraq baru selesai. Itu baru ambil pahala
haji tiap hari. Setidaknya nggak bisa 3 kali, nggak bisa sekali seminggu. Masa nggak bisa? Dikit dia bisa kau bekarat, sampai bekarat, sampai panas kepanasan bisa kau tahan di kedai sambil minum kopi. Kenapa di masjid nggak bisa? Setidaknya dari subuh sampai isra, terbit matahari, di situ kau tunggu, habis itu zikir, habis itu sholat isra. Masa nggak bisa? Berapa lah itu? Sekarang subuh jam 5 lewat, isra jam 6.13. Sampai situ aja ya. Lewatkan sedikit 15 menit supaya nggak pas sekali terbit mataharinya. Habis itu sholat. Berapa lama itu? Habis zikir kau 500 kali, habis 500 kali zikir la ilaha illallah, baru sholawatnya 1000 kali, itu udah lewat jam 7 kurang. Nggak terasa itu. Kadang-kadang udah lewat. Jadi kadang-kadang lihat, kalau udah setengah 7 pas sholat aja lah, udah sholat isya, baru lanjutkan dengan sholawat 1000 kali atau 500, atau agak kurang mau cepat aja udah 100 sholawat. Mau cepat lagi, jangan kurangi lagi, paskan 100, tambah 200. Jadi zikir kita itu membersihkan qalbi yang sudah berkarat bertahun-tahun. Hitunglah umurmu berapa tahun hari ini. Sudah ada 30 tahun, kurang 15 tahun. Kalau yang 35, 20 tahun. Kalau yang 60, karatannya ampun. Kalau 2 cm, 3 cm. kalau udah 65 tak 50 tahun. Ada pula sekarang ajaran kalau sudah 63 tahun ke atas katanya udah dihapuskan. Ajaran sesat. Dirantau ada kajian kayak gitu. Tadi ada melapor ke rumah. Mereka tamatan purba pula 1. Mengingat Allah sudah cukup. Apa yang kau capek-capek? Jangan sholat lagi. Ini begini lihat kotoran itu. Bagaimana kita mau melihat kebaikan sementara hati sudah tertutup dengan karat dosa yang kita lakukan? Bagaimana mau enak kita menatap Allah? Bagaimana mau baik kita menatap orang? Bagaimana dia? Sementara dia udah dilapisi. Cobalah kalau ada kaca. Jangankan kacanya itu masih bening dia, tapi ada coretan-coretan sedikit, kita udah susah. Apalagi kacanya itu kaca bintik hitam yang nggak tembus pandang tuh. Lebih dari itulah hati itu ditengok. Kurasa sianunya itu. Kurasa bayangan aja yang nampak udah. Jadi kita datang tebak-tebakan. Menebak, oh itu sianu. Oh itu dia. Tengok, bahkan berzina kalau nggak kita tengok celup-celupnya, nggak boleh kita katakan dia berzina. Malah kita yang kena rajam. Kalau nggak asli kita tengok, aku lihat dia berzina, kau lihat rupanya. Kalau secara hukum Islam kalau nggak nampak celup-celup nggak bisa. Jadi itu yang perlu kita apakan. Jadi zikir inilah yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis mengatakan berzikir kepada Allah dengan baik. Jangan tundukkan kepalamu, hatimu kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak capek hidup ini dengan begini aja. Satu hari berapa selama pandemik ini berapa kali pening kali kepalaku? Kenapa? Kali kepala belum dapat setoran, belum dapat yang itu kenapa? Karena hati itu tidak terpaut kepada Allah. Kotor hati itu tak nampak lagi nikmat dan tak terasa nikmat. Padahal nikmat Allah banyak kali diberikannya kepada kita, tapi tak terasa nikmat karena hati gelap. Cobalah, kalau udah sempit hati itu, enak pemakan. Ini aja. Kadang-kadang kan kita dibuat istri masakan. Aduh, capeknya cari makan cuman ini yang dimasak. Belum dicoba. Sering nggak kita merepet nggak suka, setelah dicoba enak rupanya. Enak di mulut. Habis. Akan tambah-tambah lagi. Katanya nggak enak. Jangan dulu. Itu karena hati itu sudah luar biasa terangnya.
saking terangnya tak nampak, dekat kali cahaya. Nah, jadi dalam zikir itu pun perlu sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Jadi kita mesti sabar dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meminta kepada Allah harus kita tanamkan kesabaran dalam diri kita. Sabar kita dalam meminta kepada, sabar kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu pagi maupun sore. Jadi jangan kita terbayang dengan perhiasan dunia. Ya. Kalau sudah begitu nanti zikir kita itu, maka insya Allah sampailah kita ke tahap yang disampaikan Allah dalam suratul Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Barulah mulai getaran hati itu ada. Ini kalau getaran hati dalam maksiat sering terjadi, tapi kepada Allah nggak pernah. Menyebut nama Allah nggak getar hatinya. Menyebut nama yang bukan istrinya dia bergetar-getar hatinya. Kenapa? Setan itu jis katanya gitu. Nah, digerakkannya hati itu. Karena gelap. Jadi salah sentuh. Kalau udah gelap salah sentuh. Tak tahu dia mana yang haram, mana yang halal. Kenapa? Karena gelap. Yang penting kalau dalam gelap itu apa? Kalau kau berjalan dalam gelap, apa yang kau ingat? Yang penting aman. Masalah yang dipijak itu apa? Enggak tentu, enggak perlu. Yang penting aman, enggak sakit, enak. Apalagi enak. Itulah dia kalau gelap. Tidak memikirkan itu salah atau benar. Yang penting enak menurut nafsu. Tapi kalau hatinya terang, kalau dalam terang, kau tidak akan pernah mau duduk di situ karena itu ternyata jorok. Dalam bentuk pandangan Allah yang jorok itu apa? Perbuatan maksiat, zina. Maka itu semuanya lembut, enak, empuk kalau dalam kegelapan. Semua nikmat kalau kita dalam kegelapan. Kalau kita ingat Allah, enggak. Saya punya kesalahan sedikit. Salahnya gimana? Itulah pernah saya minta kepada Allah beberapa waktu yang lalu. Ya Allah, matikan nafsu saya. Mati. Nengok istriku pun gak selera. Mati. Teringat saya baca kitab mana boleh. Saking inginnya itu berzikir khusus, tak ada selera kepada yang lain. Tak selera. Diapain pun gak mau dia. Hidup pun gak hidup dia. Macam mana pun apanya gak mau. Dikabulkan Allah. 3 bulan. Gawat juga ini saya pikir gitu. Sampai apa kata istri? Nggak ada gunanya kayak gitu. Kenapa? Abang kok nggak ada apa-apa? Biasanya kok nggak ada apa-apa? Ya nggak ada. Macam mana pun digoda, macam mana pun apanya nggak mau. Dimakbul. Habis itu gawat ini 3 bulan. Saya doa ya Allah kembalikan ya Allah. Alhamdulillah balik. Untung dikabulkan balik. Nah, jadi itu kadang-kadang bukan dimatikan nafsu, tapi mampu kita melawan hawa nafsu itu, mampu kita mengendalikan hawa nafsu itu ke jalan yang baik, ke jalan yang lurus, pada tempatnya. Mampu kita membawa kuda itu sesuai dengan keinginan kita. Kan itu. Bukan kuda itu yang membawa kita kemana-mana. Suka dia. Itulah nafsu kan? Tapi kitalah yang mengendalikan kuda itu kemana dia mau jalan. Nah, jadi kalau nafsu tak ada, mana ada nilainya? Orang bodoh. Nah, jadi hidupkan dirimu dalam bentuk zikir kepada Allah. Jadi itu. Kadang-kadang kan dalam zikir itu bermacam-macam yang datang. Kalau kita nggak kendalikan, kadang kita lihat kita pingin dunia ini. Jadi kita bayangkan dunia ini punya kita. Karena ketika kita mengingat Allah, lalu dalam proses ingat kita kepada Allah itu masuk setan
Satu saja bisa berkembang 1000 cabang. Bayangkan, nggak berhenti-berhenti. Dan dibuatnya sayang kita menghentikan angan-angan kita itu. Lalu ke situ kita terus perhatiannya. Itulah bangganya setan berhasil menyelewengkan ingatan kita selain daripada kepada Allah. Nanti ada mobil, kita nikmatin di dalam zikir itu mobil. Naik dalam mobil kita setesa, ditengok orang, mulai bayangkan. Oh, ketika kita turun, oh, ditatapi orang semua. Bayangan. Nah, itu kalau dalam bentuk itu. Ada kadang-kadang bukan bentuk itu lagi. Datang perempuan kita bayangkan, cantiknya. Bukan, ini terus ini. Allah. Tapi pikiran, cantiknya. Coba di situ. Tapi itu proses. Maka kalau ada kejadian seperti itu, cepat sadarkan dirimu, tarik lagi, ingat lagi Allah, baca lagi ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, masuk lagi. Kalau ada gangguan seperti itu lagi, baca lagi ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, masuk lagi. Ya Allah, ridhamu yang kucari. Ya anta maksud, engkau lah yang kumaksud dan ridhamu yang kucari, mainkan lagi. Nah, mulai itu pelan-pelan enak. Perjuangan kita dalam berzikir itu mesti sabar kita. Balik, tarik lagi, tarik. Datang lagi, balik, tarik. Udah sampai. Nah, jadi kalau ini nggak dihidupkan ke sini, kalau nggak kau tatap hatimu itu dengan tulisan itu, kalau tahap kita awal, nanti tidur dia. Itu dia, karena dia. Jadi kita harus tatap. Ini menghidupkan pikiran ini, membaca hati itu. Allah. Jadi kalau kolbi itu sudah terbiasa, insya Allah nanti badan itu pun terbiasa berzikir kepada Allah. Nah, kalau udah nyatu dia hati itu berzikir kepada Allah, nyaman lah. Kita rasakanlah alam ini berzikir juga kepada Allah. Kalau ini sudah merasa berzikir, tubuh kita ini sudah merasa berzikir, hidup di hati itu, ini merasakan zikir hati itu, jadi efeknya itu luar biasa, sehingga alam ini pun bisa yang ada Allah. Jadi ingat Allah. Datang angin, makanya orang bertafakur itu langsung kepada Allah. Dirasakannya angin berhembus, yang diingatnya Allah. Dirasakannya ada kayu-kayu itu bermain karena angin, Allah. Suara-suara gedebang-gedebang segala macam itu suara itu ditafsirkannya kepada Allah. Luar biasa. Sehingga kadang-kadang kita menatap kayu bisa menangis. Kawan ini kok menatap kayu menangis? Bodoh kali bisa menatap. Padahal dia ingat Allah. Sunan Bonang gara-gara ditolak sama siapa? Ditolak sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ditolak sama Sunan Kalijaga dia. Ditarik sama Sunan Kalijaga apanya? Apa nama tongkatnya? Karena dilihat oleh Sunan Kalijaga tongkatnya itu emas. Ditarik sama Sunan Kalijaga, terjatuh Sunan Bonang, ditangkapnya. Biasa kita jatuh, apa yang bisa ditangkap? Ditangkap, bertahan. Ditangkapnya lah apa? Daun-daunan. Tentu patah atau apa? Menangis dia. Kenapa kau menangis? Aku menangis bukan karena kau jatuhkan, tapi aku menangis hanya gara-gara aku ingin melindungi diriku korban orang lain. Korban apa? Daun. Saya korbankan orang lain untuk menyelamatkan diriku. Betapa egoisnya. Nah, gitu. Sampai seperti itu. Itu mengenai maafkan aku. Minta maaf. Kita mana peduli. Orang jelas-jelas orang, nggak usah daun, orang aja kita sakiti nggak peduli. Rasakan situ biar tahu kau. Kita bilang. Kenapa? Karena hatinya mati. Hatinya terlalu kotor. Nggak ada rasa nikmat, nggak ada rasa perhatian, nggak ada rasa iba. Hilang rasa kasih sayang itu dari hati kita. Kenapa? Karena kita tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Dah.
golap. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi orang yang memalingkan dirinya dari mengingat Allah, tidak mau mengingat Allah, tidak mau berusaha mengingat Allah, maka sesungguhnya dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan orang yang tak mau mengingat Allah itu nanti di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang buta. Jadi itu ya. Jadi jangan butakan hatimu dengan perbuatan maksiat, maka hidupkan hati dengan membuang semua maksiat itu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu, mudah-mudahan bisa mendorong kita lebih kuat dalam berzikir. Tapi saya ingatkan kembali, sholat adalah bagian daripada mengingat Allah. Pagar sholat wajibmu dengan sholat sunnah, pagar sholat wajibmu dengan sholat sunnah rawatib, kemudian pagar rawatibmu dengan sholat sunnah yang lainnya. Jadi supaya kuat, supaya kuat dan semakin dekat kita kepada Allah. Jangan sholat wajib aja, pagar sholat wajibmu dengan sholat sunnah, biar kuat dan makin enak ibadah itu. Khusyuk tidak khusyuk lakukan dulu. Yang penting ada usaha, ada upaya untuk membersihkan hati melalui itu. Zikir bagian daripada sholat, itu bagian daripada zikir. Baca Quran bagian daripada zikir. Maka banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, banyak bertafakur. Insya Allah pelan-pelan hati kita yang rusak, hati kita yang berkarat, bening kembali. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung kita zikir.